Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Suami posesif. Siang itu Arden hanya menyusu karena dia dan Dea sudah sepakat untuk tidak melakukan ini dulu. Pulang dari sini mereka akan melakukan pemeriksaan kandungan. Sedari kemarin mereka belum sempat menemui dokter. Cukup, nanti malah aku yang tidak tahan, ucap Dea. Berarti lain kali kamu harus ikut aku ke kantor lagi, jawab Arden. Dia masih belum puas bermain di sini, dan dia terkekeh, tapi dia mengangguk. Lain kali aku akan datang sendiri ke sini untuk mengunjungimu. Benarkah? Dia mengangguk. Arden pun mulai memasangkan kembali sang istri, mencium lagi bibir dia. Deh, apa? Kamu ingin pindah ke rumah Mama? Tentu saja, Mama juga kasihan kalau tinggal sendiri. Tapi jangan sekarang, aku masih ingin kita berdua. Jadi kapan? Setelah anak kita lahir. Masih lama, kenapa tidak saat aku hamil tua? Saat kamu hamil tua, kita harus sering buat jalan lahir. Aku tidak mau ada yang mengganggu. Ih. Setelah makan siang bersama, Arden dan dia memutuskan pulang. Sebelum kembali ke apartemen, mereka akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan Dea. Datang ke rumah sakit langganan keluarga Harwell, rumah sakit Royal Dut, menemui dokter kandungan di sana yang bernama Bella. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, kandungan Dea dinyatakan sehat. Pertumbuhan janin pun baik, tidak ada masalah sedikit pun. Makan buah alpukat setiap hari 1, bagus untuk menambah berat badan janin, ucap Bella. Arden dan Dea menganggukkan kepalanya antusias. Mata mereka masih sedikit basah, masih terharu setelah tadi sempat mendengar detak jantung si jabang bayi. Keluar dari ruangan itu, Arden membawa buku berwarna merah muda, buku pemeriksaan tentang Dea dan anaknya. Arden yang masih merasa terharu pun terus memeluk pinggang Dea. Meski kini mereka sedang berjalan keluar dari rumah sakit. Kita dilihatin orang terus, udah dong peluknya, ucap dia. Arden terus mendekapnya posesif. Biarkan saja deh, hak mereka untuk melihat kita, dan hakku untuk memelukmu. Dia mendengus, dia memang tidak pernah bisa menang ketika berdebat dengan suaminya ini. Jadi sampai di parkiran, Arden terus memeluk pinggangnya. Membukakan pintu untuk Dea dan masuk. Kita beli buah alpukat dulu ya. Iya, jawab Dea. Mereka berdua menuju salah satu pusat perbelanjaan. Tapi ketika sampai di sana, Arden melarang Dea untuk turun. Arden mengatakan biar dia sendiri saja yang masuk dan meminta istrinya untuk tetap menunggu di dalam mobil. Ya sudah, Dea menurut. Arden turun sendiri, pergi selama beberapa menit, dan kembali lagi dengan tangan kosong, lengkap bersama wajahnya yang nampak masam. Alpukatnya kosong, baru saja habis. Di bagian stok juga tidak ada. Kenapa mall sebesar ini bisa kehabisan alpukat? Benar-benar tidak masuk akal. Kesal Arden. Belum sempat dia bertanya ada apa, Arden sudah lebih dulu menggerutu. Tapi Arden tidak pantang menyerah. Dia kembali lagi menuju pusat perbelanjaan yang lain. Tapi lagi-lagi buah itu kosong, seolah dia sedang dipermainkan oleh keadaan. Astaga deh, di mana lagi kita bisa mendapatkan buah alpukat itu?
Sudah 4 tempat yang kita datangi, tapi tetap saja tidak ada. Tenang dulu. Lagi pula makan buah alpukat itu kan hanya saran, bukan wajib. Tidak ada ya sudah, ayo kita pulang saja. Ajak dia. Dia pun mulai merasa lelah mendengar keluhan Arden. Tidak bisa, sebelum pulang kita harus mendapatkan buah itu. Dia membuang nafasnya berat. Arden bahkan menelpon kedua adiknya untuk membantu dia mencari buah alpukat. Arneta dan Arsila pun sama antusiasnya dengan sang kakak. Mereka berdua langsung menyanggupi dan mulai berkeliling. Silvana yang tadi ada di apartemen Arneta dan Arsila juga mendengar keinginan sang anak. Hati kecilnya pun ingin bergerak mencari. Namun karena Arden tidak meminta bantuannya langsung, membuatnya sedikit kesal. Merasa tidak dianggap. Anak-anak itu benar-benar keterlaluan. Kesal Silvana. Dia datang ke apartemen dua anak gadisnya juga untuk membuncuk mereka pulang. Tapi Arneta dan Arsila menolak, mengatakan jika mereka akan tetap tinggal di sini. Selama Silvana belum bisa menerima dia dengan sepenuh hati. Arneta bahkan mengatakan kekacauan ini semua terjadi hanya karena mamanya itu. Mudah yang dibuat sulit. Kesal terus menggerutu, akhirnya Silvana memutuskan untuk pergi dari apartemen Arneta dan Arsila. Dia meminta Sam untuk mengantarnya ke salah satu pasar tradisional modern yang ada di kota. Sampai di sana, Silvana langsung memborong semua buah alpukat yang dia temui di pinggir jalan, membuat bagasi mobilnya penuh dengan buah-buah itu. Nyonya, Anda ingin pergi kemana lagi? Tanya Sam. Mobil mereka sudah melaju keluar dari area pasar. Tapi Silvana belum berucap untuk mengatakan tujuan mereka. Membuat Sam bingung. Di depan sana ada pertigaan. Lurus terus mereka akan pulang ke rumah utama. Belok kiri mereka menuju ke apartemen anak-anaknya. Jadi, mau kemana? Sementara Silvana juga jadi bingung kemana dia akan membawa buah alpukat ini. Apartemen Arneta dan Arsila atau apartemen Arden? Tidak. Aku tidak akan membawa buah alpukat ini ke apartemen mereka. Lebih baik buah-buah ini aku bawa pulang dan meminta mereka untuk datang. Batin Silvana. Setelah itu mulai ada senyum yang terbit di bibirnya. Dia akan memanfaatkan buah itu untuk memancing anaknya pulang. Kita pulang saja, Sam. Baik, Nyonya. Sore tiba. Hingga jam 4 sore, Arden masih juga belum mendapatkan buah alpukat untuk sang istri. Arneta dan Arsila pun sama saja. Mereka berdua malah mendatangi pusat perbelanjaan yang sudah didatangi oleh Arden. Sia-sia saja. Ayo kita pulang. Aku sudah capek. Keluh deh. Padahal dari tadi dia sudah tidur di dalam mobil. Tempat duduknya pun sudah dibuat lebih turun, hingga membuatnya merasa nyaman. Tapi deh, pulang. Baiklah, Arden memutar kemudinya dan menuju apartemen mereka. Namun tak lama kemudian ponsel Arden berdering. Ada panggilan masuk dari Arneta. Dia yang menjawab, "Halo, Tah." "Kak Dea, kakak di mana? Sudah pulang belum? Dapat nggak buah alpukatnya?" Tanya Arneta. Pertanyaan yang terlalu banyak hingga membuat dia bingung mau menjawab yang mana dulu. Dia bahkan sampai lupa apa pertanyaan pertama tadi. Di rumah Mama banyak buah alpukat. Mama tadi beli di pasar. Ucap Arneta lagi, karena kakak iparnya ini hanya diam. Dan dia yang mendengar ibu mertuanya mendapatkan buah alpukat itu pun mengulum senyum. Ada perasaan bahagia tersendiri di dalam hatinya. Kak Dea kesini aja, aku dan Sila juga sudah di rumah Mama. Iya,
Jawab Dea singkat, dan panggilan itu pun terputus. Membuat Arden mengerutkan dahinya bingung. Sebenarnya apa yang dibicarakan oleh Dea dan Arneta? Selama panggilan telepon itu, Dea hanya diam, kemudian berucap satu kata, iya, lalu mati. Aneh sekali. Kenapa? Tanya Arden. Kita ke rumah Mama, Ar. Kenapa? Apa Mama meminta Arneta untuk menghubungimu dan meminta kita datang? Astaga, Mama benar-benar memanfaatkan Arneta dan Arsila. Geram dengan pikiran buruk yang terus bersarang di kepala suaminya, dia pun mencubit lengan Arden kuat-kuat. Au, sakit deh. Kamu sih, kalau bicara tentang Mama, pikirannya negatif terus. Aku hanya waspada. Waspada untuk apa? Di rumah Mama banyak buah alpukat. Tadi Mama beli di pasar. Terang dia, sebelum suaminya kembali berpikiran buruk. Benarkah? Iya, pasti Mama sengaja membeli buah itu agar kita datang. Iya, kita ke rumah Mama. Melihat dia yang seperti mau marah, Arden pun terpaksa menuruti keinginan istrinya itu. Arden membawa mobilnya menuju rumah utama. Tapi meski begitu, Arden akan tetap pada pendirian awal, bahwa dia tidak mau pindah. Bersambung.